Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suryadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kebahagiaan serta kesempatan sehingga masih dipertemukan di channel ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, akhirnya sampai kepada kita umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan sesuatu permasalahan yang positif, jangan pernah melihat siapa yang melakukannya, tapi lihat dan dengar apa yang dilakukan atau diucapkan. Barangkali di kemudian hari ada manfaatnya dalam kehidupan kita selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini sengaja saya mengangkat tema yang sudah sangat lumrah atau setiap saat kita menemukan di dalam permasalahan bermasyarakat, yaitu menunda pembayaran hutang dalam Islam adalah kezaliman. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan disimak video berikut ini sampai tuntas. Let's go. Saudaraku sekalian dimanapun berada, fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang. Tidak jarang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan aset yang sudah ada, modal yang sudah ada demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Saudaraku sekalian dimanapun berada, siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi kutuah atau panutan dan uswah atau teladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berutang untuk membangun rumah, berutang untuk membeli kendaraan mewah, berutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berutang, tapi lihat kapan beliau berutang. Saudaraku sekalian dimanapun berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran di utang, dan beliau menggadaikan baju besi beliau kepadanya. Muttafaqun alaih. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara utang, tapi makanan yang beliau beli dan kapan lagi beliau berhutang ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Beliau membeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgent, yaitu menjaga dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuntutan kita. Adapun gaya hidup, stil hidup
seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang luks pun didapatkan dengan utang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar seperti Amerika tersebut, utang rakyatnya hampir sama dengan bahkan lebih besar daripada utang pemerintahnya kepada negara lain. Jumlahnya bahkan triliunan dari warga negaranya dididik mereka dengan kartu kredit atau kartu hutang. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kita sebagai seorang muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kemudian ada adab berhutang. Wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang, Rasulullah mengingatkan, yang artinya orang yang mampu membayar utangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kesaliman. Hadis riwayat Bukhari. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Rasulullah bersabda, berlindung dari hutang ini. Tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita umatnya tiru dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang dan merasa lega hidup ini. Pikirkan dengan baik setiap saat, melambatkan pembayaran utang, sebuah kesaliman, kata Rasulullah. Saudaraku sekalian dimanapun berada, tahu kita arti sebuah kesaliman? Menganiaya orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, ini kesaliman. Tahu kalau orang yang disalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah SAW mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai mensalimi. Orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya bila Anda tunda pembayarannya dengan sengaja, padahal Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya, dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh, sekali lagi lalu tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu membayar namun belum Anda bayar. Saudaraku sekalian dimanapun berada, bagaimana jadinya Anda jika dia berdoa kepada Allah? Sampai pun dalam syariat, bila seorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini belum lagi merasa berhenti dari mencalimi orang yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain, yaitu boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam agar kaum muslimin tidak disalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi in materi ini belum menghentikan gerak dia dari kesalimannya, ada lagi sanksi lain yang lebih berat, yaitu Sufyan bin Uwainah mengatakan bahwa boleh diadukan pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih mau tinggal di penjara atau hentikan kesaliman dengan bayar utang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita, yang artinya barang siapa yang menerima pinjaman dari seorang lain dan dia ingin membayar, maka Allah akan menolong untuk mengembalikannya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, maka Allah akan merusaknya. Sahih Al-Jami, ya, Sahih nomor 598, Sahih Al-Bukhari dalam kurung 5/53 nomor 2387. Saudaraku sekalian dimanapun berada,
Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang salah, selalu berpikir, nanti kan dibayarkan Allah. Bukan itu maksud hadis itu. Wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, berkeinginan membayar berarti ketika ada langsung dibayarkan, bukan tunggu nanti. Nanti tidak, kena hadis tadi melarang. Saudaraku sekalian dimanapun berada, orang yang mampu membayar utangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kesaliman. Hadis riwayat Bukhari. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah, mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran utang kepada mereka agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa kesaliman atas siapapun juga. Saudaraku sekalian dimanapun berada, betapa pentingnya mensegerakan membayar utang apabila kita ada kemampuan. Karena orang sudah berbuat baik kepada kita, tapi kita memperlakukannya malah sebaliknya. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat tercela seperti ini. Saudaraku sekalian dimanapun berada, bila dalam materi menunda pembayaran utang dalam Islam adalah kesaliman, ini ada kekurangan, bukanlah unsur kesengajaan, melainkan keterbatasan saya selaku pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Semoga Allah selalu meridhoi doa dan ikhtiar kita masing-masing. Ingat satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.